Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Billy Duan yang menyamar menemui Ban Sucing untuk menginformasikan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditransaksikan, yang mana itu adalah surat wasiat dari pemimpin aliansi sebelumnya. Ban Sucing masih tidak percaya. Billy Duan meminta untuk Ban Sucing memeriksanya jika masih tidak mempercayainya. Saat itu, seseorang memasuki ruangan dan mengambil secari kertas dari Billy Duan, yang sepertinya adalah seorang tetua dari Heavenly Net. Dia memeriksa tulisan tersebut dengan sesama. Dia menilainya agar tidak terjadi kesalahan. Ban Sucing yang penasaran menanyakan, apakah itu benar-benar tulisan tangan dari Tian Hengji, pemimpin aliansi sebelumnya. Sedangkan di sisi Billy Duan, dia yang terus mengamati tetua yang menilai isi surat dan tulisannya bergumam. Itu tidak mungkin palsu, karena ia sendiri yang menulisnya. Ia bahkan memodifikasi kertas dan tintanya supaya tidak terlihat seperti surat yang baru ditulis. Tetua tersebut setelah memeriksanya dengan sesama, pada akhirnya itu mengatakan, itu adalah surat yang asli. Tentu saja, Ban Sucing terkejut mendapati bahwa itu adalah surat asli yang ditulis oleh tangan Tian Hengji. Dengan sedikit tidak tenang, Ban Sucing mengatakan, ia harus memeriksanya sendiri untuk memastikannya. Apakah tidak masalah? Billy Duan mengatakan ia mengerti. Ia mempercayai reputasi serikat Heavenly Net. Tidak mungkin Heavenly Net akan mengambil paksa dari pelanggan, bukan? Ban Sucing mengatakan untuk Billy Duan tidak perlu takut dan tidak usah khawatir. Tetua itu menyerahkan kertas yang tadi diperiksanya pada Ban Sucing. Ban Sucing membuka dan membacanya. Ketika melihatnya, mata Ban Sucing terbelalak. Sedangkan Billy Duan yang masih duduk menunggu mengatakan, untuk membuatnya lebih meyakinkan, ia bahkan menuliskan sedikit tentang Soul Chasing Asura yang hanya diketahui oleh Tian Hengji dirinya di masa lalu. Tapi itu bukan bagian terpentingnya. Yang terpenting adalah tulisan berikutnya, yang mana isi surat itu adalah, Billy Duan mengungkapkan ia tidak bisa menyelesaikan tujuan hidupnya untuk mencapai ranah Mental Sword. Sedangkan ia berusaha mencapai ranah Mental Sword sekali lagi dengan menghancurkan senjata berharga yang juga teman seperjuangannya, Asura Wisdom King Sword. Ia berharap usahanya itu akan membuahkan hasil. Alasannya menulis surat ini adalah karena hari itu akan menjadi titik balik kehidupannya sebagai seniman bela diri. Billy Duan tersenyum meneruskan gumamannya. Ia menulis jika ia sudah menghancurkan Wisdom King Sword. Galsariang pernah memendam perasaan pada Ban Sucing. Karena kepribadiannya, Galsariang menjaga jarak dan mengawasinya dari jauh. Jadi, tidak ada perkembangan dalam hubungan mereka. Tapi mereka berdua saling bertukar perasaan. Karena dia sudah menjadi informan terbaik, seharusnya Ban Sucing mengetahui jika Galsariang sedang dalam masalah karena pedang Asura Wisdom King Sword. Dan informasi ini bisa menyelamatkannya dalam bahaya. Jadi ia yakin Ban Sucing akan memberitahukan informasi ini pada Sima Tian. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Billy Duan mengatakan, berapa Ban Sucing akan membeli itu? Billy Duan tanpa ekspresi dan hanya terus menunggu jawaban dari Ban Sucing. Setelah memikirkannya, Ban Sucing membuka suaranya mengatakan, ia akan membelinya dengan 10.000 tael. Namun, Billy Duan tidak langsung begitu saja menerimanya. Dia menawarkan harga dengan rate yang lebih tinggi, yaitu 15.000 tael.
Namun Ban Sucing adalah orang yang teguh pada pendirian jika tawar-menawar. Dia mengatakan itu hanya seharga 10.000 tael, yang pada akhirnya Billy Duan menghela nafasnya dan menerimanya. Ia akan menjualnya dengan 10.000 tael. Mendengar persetujuan Billy Duan, pada akhirnya Ban Sucing berterima kasih, sedangkan Billy Duan menunjukkan senyuman di sudut bibirnya. Berpindah di aliansi Murin, Ban Sucing sepertinya tengah menemui Sima Tian. Sima Tian berterima kasih karena Ban Sucing menerima undangannya. Ban Sucing tersenyum palsu menimpali. Tentu, ia harus datang untuk mengucapkan salamnya. Ban Sucing bergumam dan menatap Sima Tian mengatakan bahwa Sima Tian bertanggung jawab atas semua pekerjaan kotor Sekte Heavenly Blade. Dia bukan orang yang cocok untuk duduk sebagai penasihat utama aliansi Murim, atau bahkan punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Dia lebih mirip seperti politikus busuk daripada seorang penasehat. Saat tengah berpikir dan merenung, tiba-tiba suara seseorang yang baru datang mengejutkannya. Dia terbelalak dan menoleh untuk melihat suara seorang itu, yang tidak lain adalah Galsariang. Sepertinya, tidak hanya Ban Sucing saja yang terkejut. Galsariang juga terkejut melihat adanya Ban Sucing di sana. Ban Sucing segera menunduk dan tidak lagi menatap Galsariang, karena dia harus menjaga sikapnya di depan mereka. Dia tidak ingin siapapun tahu perasaannya pada Galsariang. Sima Tian menanyakan bagaimana dokumen yang ia minta sebelumnya. Galsariang mendekati Sima Tian dengan melewati Ban Sucing. Dia memberikan sebuah gulungan pada Sima Tian. Sima Tian berterima kasih dan menawarkan untuk Galsariang duduk dan minum bersama mereka terlebih dahulu. Namun Galsariang menolaknya karena masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Galsariang berlalu pergi meninggalkan Ban Sucing yang masih terdiam tidak mengatakan apapun. Tidak ada kata sapaan atau saling sapa di antara mereka. Galsariang segera meninggalkan ruangan dengan ekspresi datar. Sedangkan Sima Tian meminta untuk Galsariang bekerja dengan baik. Ketika Galsariang benar-benar meninggalkan ruangan, baru pada saat itulah Ban Sucing berani menatap punggungnya dan mengingat ketika mereka bersama. Kehangatan yang pernah dia rasakan dari kata-kata Galsariang sungguh dia rindukan. Namun Ban Sucing dihentikan oleh suara dari Sima Tian yang mengatakan bahwa Galsariang adalah orang yang hebat. Ban Sucing menyesap tehnya menimpali. Ada banyak orang hebat di Jianghu, tapi orang seperti mereka tidak dibutuhkan dalam era saat ini. Sima Tian merasa senang dengan ucapan Ban Sucing. Dia bergumam memang benar, begitulah yang namanya kekuatan. Ban Sucing tiba-tiba mengatakan bahwa untuk merayakan pertemuan mereka hari ini, ia membawakan hadiah untuk Sima Tian. Sima Tian sedikit bingung dengan hadiah yang dimaksud. Ban Sucing menyerahkan selembar kertas ke arah Sima dengan mengatakan, ia mendapatkan hal itu baru-baru ini, jadi ia segera menyampaikannya pada Sima Tian. Sima Tian menerima kertas itu, membuka dan membacanya beberapa saat, yang kemudian matanya terbelalak. Dia yang tidak sabar segera menanyakan pada Ban Sucing, apakah itu benar-benar peninggalan dari pemimpin aliansi sebelumnya? Ban Sucing membenarkannya tanpa ragu, bahkan ia telah memastikannya sendiri keasliannya. Sima Tian yang sangat penasaran menanyakan, dari mana Ban Sucing mendapatkan itu? Namun Ban Sucing tentu tidak ingin mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa apapun yang ada di Jianghu itu mengalir layaknya air. Itu muncul begitu saja, sama seperti ketika musim panas tiba. Senyuman Ban Sucing seolah tulus, tapi itu hanyalah ekspresi tanpa perasaan. Sima Tian menyipitkan matanya dan mengumpat pada dirinya sendiri bergumam. Dirinya begitu bodoh menanyakan hal itu pada seorang informan. Yang kemudian, Sima Tian bangkit dari duduknya meminta maaf, karena ia harus pergi. Tanpa ada kata-kata lain, Sima meninggalkan Ban Sucing seorang diri di ruangan tersebut. Beberapa saat berlalu, sepertinya Sima Tian melakukan pemeriksaan pada surat tersebut. Saat itu, seorang petugas mengatakan bahwa menurut pemeriksaan, mereka bisa memastikan itu benar-benar tulisan tangan dari pemimpin aliansi sebelumnya. Sima Tian masih belum yakin, meminta untuk memeriksanya lagi. Ada kemungkinan itu adalah tiruan. Namun orang itu mengatakan tidak. Berdasarkan ahli forensik, tampaknya surat itu ditulis beberapa bulan sebelum pemimpin aliansi binasa.
Mereka juga telah melakukan pemeriksaan bersama Master Tetua Dewan mengenai seni bela diri rahasia yang dibahas dalam surat tersebut. Dan tampaknya, mereka juga mengatakan itu memang ditulis oleh pemimpin aliansi sebelumnya. Sima Tian mengerti dan meminta untuk orang itu pergi. Ia tidak menyangka bahwa itu benar-benar asli. Pengawalnya, yang selalu ada di samping mengatakan, bahkan jika itu asli, aneh rasanya tiba-tiba muncul begitu saja. Sima Tian mulai menerka, jika seorang sengaja menyebarkan hal itu, orangnya sudah dipastikan adalah Galsaryang atau Baekpyo. Bagaimanapun juga, hanya mereka berdua yang menjaga pemimpin aliansi sebelumnya. Sima Tian menghela napasnya meneruskan, tapi itu bukan masalah untuk saat ini. Yang terpenting adalah pedang Asura Wisdom King sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sima Tian meremas kertas tersebut bergumam. Ia berusaha mencari dan akan memberikan pedang itu pada pemimpin aliansi Ma Fengji agar mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi. Namun itu gagal. Sima Tian kemudian meminta untuk pengawalnya menghentikan penyelidikan pada Baekpyo karena mereka memiliki urusan yang lebih penting untuk saat ini. Pengawalnya menuruti perintah Sima Tian, namun tatapan matanya menunjukkan niatan lain. Berpindah pada Billy Duan. Saat sore hari menjelang, Billy Duan mengunjungi kedai milik Baekpyo. Baekpyo saat itu membawa putranya dan meminta untuk anaknya menyapa Billy Duan. Putra Baekpyo dengan sopan menyapa Billy Duan dan memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Ming. Billy Duan berjongkok dan meraih tangan Ming mengatakan, Ming begitu mirip dengan Baekpyo. Ia yakin kakak iparnya pasti sangat cantik. Di sini, Billy Duan memanggil istri Baekpyo dengan sebutan kakak ipar. Baekpyo yang mendengarnya sedikit tidak nyaman mengatakan, dirinya hanyalah pemilik kedai rendahan, sedangkan Billy Duan adalah pewaris keluarga Billy. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi saudara Billy Duan? Namun Billy Duan mengatakan, memang apa hebatnya menjadi pewaris dari keluarga kecil? Yang terpenting adalah niatnya menganggapnya seperti itu. Mendengar pernyataan Billy Duan membuat Baekpyo terdiam. Ada kehangatan tersendiri dari kata-kata Billy Duan yang menenangkan hatinya. Yang kemudian dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Billy Duan masih memegang tangan Ming bergumam. Seharusnya, ia juga bersikap seperti itu dulu. Satu kata-kata saja bisa menggerakkan hati seseorang. Apa pentingnya kekuasaan pemimpin aliansi Murim jika ia hidup begitu keras kepala? Baekpyo melindunginya dan menghabiskan masa mudanya bersamanya di berbagai medan perang dan kehilangan banyak rekan-rekannya. Dan itu pasti meninggalkan luka yang tidak bisa hilang. Meskipun ia telah binasa, Baekpyo masih menjaga pedangnya. Billy Duan penasaran penuh tanya, mengapa Baekpyo melakukan itu untuk orang sepertinya? Tapi saat ini ia hanya berharap Baekpyo bisa menikmati kebahagiaannya. Berpindah di sebuah tempat, di mana pengawal Sima Tian, Bonggem menemui rekan-rekannya. Dia menginformasikan bahwa misi yang diberikan pada mereka dibatalkan. Itu membuat salah seorang rekannya, Jin Sui, menanyakan alasan misinya dibatalkan. Bonggem meminta untuk Jin Sui tidak perlu kesal. Misi resminya memang telah dibatalkan, tapi ia berniat untuk bergerak sendiri. Jin Sui sedikit bingung dengan pernyataan itu, namun tidak ada jawaban dari Bonggem. Dia hanya menyerahkan lembaran surat berharga atau dikatakan adalah uang pada mereka untuk mereka mencari penginapan dengan uang itu, karena akan ada tugas yang harus mereka lakukan sebentar lagi. Mereka mengerti dan segera pergi. Di sebuah penginapan, Jin Sui dan kedua rekannya tengah makan dan minum bersama menggunakan uang yang diberikan sebelumnya. Pria berbadan besar, Samyuk, menanyakan apakah target mereka adalah mantan pemimpin pasukan Ferocious Tiger. Jin Sui membenarkannya. Dulu, pemimpin Ferocious Tiger adalah kelompok yang melindungi pemimpin aliansi Murim. Jadi dia merupakan seorang master. Sepertinya yang dimaksud adalah Baekpyo. Pria tidak berambut, Sang Jue, menimpali. Bahkan dengan mereka bertiga, ia tidak yakin bisa mengalahkannya. Jin Sui menimpali. Meski begitu, karena namanya masih dalam daftar target Bonggem, takdirnya sudah ditetapkan, meski dia bukan pemimpin Ferocious lagi. Bonggem pasti akan mendapatkan kelemahannya. Di balik pintu kayu ruangan itu,
Ternyata ada Billy Duan yang tengah mendengarkan pembicaraan mereka. Billy Duan tengah memikirkan siapa kelemahan dari Baekpyo. Saat itu, Billy Duan mengingat Ming, putra sematawayang Baekpyo. Billy Duan bergumam kesal. Ia ingin sekali menghabisi sampah-sampah itu sekarang juga. Tapi jika ia melakukan itu sekarang, itu akan membuat Bonggem dan Sima Tian curiga. Bahkan jika ia menghabisi Bonggem, ia harus memastikan Baekpyo dan Galsar yang tidak dicurigai. Malam semakin larut. Mereka bertiga terus menghabiskan waktu bersama dengan para gadis. Billy Duan juga masih terus mengamati mereka. Dia bergumam kesal. Tidak peduli mau dipikirkan bagaimanapun, mereka terlalu banyak menghabiskan uang. Menghabiskan uang begitu banyak untuk tinggal di rumah enak, mewah selama beberapa hari. Itu bukan tindakan yang bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Bahkan Bonggem, yang menjadi kaki tangan Sima Tian tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Jadi ia begitu yakin bahwa Bonggem mendapatkan penghasilan dari hal lain. Billy Duan terus mengikuti mereka. Bahkan setelah larut, mereka berjalan di tengah hutan menuju ke suatu tempat. Billy Duan yang melihat mereka bergumam. Mereka ke tempat berbeda dari biasanya. Tidak mungkin ada tempat enak-enak di dalam hutan. Setelah beberapa saat mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang sangat asing. Jin Sui menghampiri penjaga yang sepertinya bawahan juga, lalu diikuti oleh kedua rekannya dari belakang. Billy Duan masih terus memantau mereka dari atas pohon dengan waspada. Namun, Billy Duan tidak tahu tempat apa itu. Setelah sejenak dia menganalisis, pada akhirnya Billy Duan menghilang dari tempat itu. Jin Sui yang memimpin mengatakan bahwa bisnis mereka berjalan lancar. Ia yakin Bonggem akan mendapatkan banyak uang. Ternyata tempat itu sangat luas, jauh berbeda dari yang terlihat di luar. Dan benar, itu adalah tempat enak. Banyak tua bangka yang sudah aki-aki ditemani oleh daur muda. Bahkan terlihat sangat muda. Jin Sui melihat daur muda yang dulu mereka ambil, bahwa gadis itu sudah dewasa. Bukankah itu adalah gadis yang sebelumnya? Samyuk membenarkannya. Ketika tengah berbincang, tiba-tiba di tengah aula ada seorang pelelang yang mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Mimin tidak akan sebutkan lelang apa, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalian sudah tahu apa yang dilelang. Itu adalah para daur muda. Aki-aki yang hadir di sana mulai menawar lelang mereka dengan harga yang dimulai dari 500 sampai 2000 tael. Dan ketika sampai di harga itu, tidak ada orang yang berani menawar lagi dan berujung dimenangkan oleh tua bangka tak berhotak. Tapi pada saat itu, suara seseorang terdengar dari bagian lain ruangan yang menyebutkan harga 100 juta tael. Aki-aki yang sebelumnya menawar dengan harga 2000 tael terkejut. Ia tidak terima berteriak, omong kosong macam apa itu, tidak mungkin harganya begitu mahal. Seorang dengan pakaian hitam berjalan mendekat mengatakan, tentu saja itu tidak masuk akal, tidak mungkin harga daur muda hanya 2000 tael. Yang tidak lain itu adalah Billy Duan. Dia mengenakan pakaian dinasnya, menatap ke arah aki-aki tersebut menanyakan, apakah ia benar? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Return as the Heavenly Demon part ke-23. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.